Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Saya mau ke Mbak Elisa. Mbak Elisa, dengan kejadian yang ada, ini tengah dipikirkan solusinya Mbak. Lebih realistis dan memungkinkan mana Mbak Elisa? Memindahkan depo Pertaminanya atau merelokasi warganya? Kesulitannya seperti apa? Saya sih merasa lebih realistis untuk memindahkan depo Pertaminanya. Ini sebenarnya bukan karena saya urusannya dengan status Kampung Merah itu sendiri ya, Tanah Merah itu sendiri, tetapi melihat pertumbuhan dan perkembangannya DKI Jakarta itu semakin lama memang ke arahnya ke kota jasa dan komersial gitu ya. Bahkan banyak sekali lahan-lahan industri yang kayak di Ancol Barat, di Daan Mogot yang sudah beralih fungsi menjadi apartemen dan superblok. Jadi memang trennya itu makin industri yang kotor, yang berbahaya itu makin tidak relevan untuk kota Jakarta itu sendiri. Nah itu kalau secara ininya ya, secara makronya gitu. Dan kalau secara kemudahan institusionalnya, saya rasa juga di kementerian juga akan lebih mudah untuk pengambilan keputusan terhadap pemindahan depo Pertamina dibandingkan harus berurusan dengan 9.000 keluarga lebih yang ada sekarang menghuni di depo di Tanah Merah itu sendiri. Oke, jadi lebih realistis memindahkan depo Pertaminanya. Begitu Pak Priyanto, kenapa sampai akhirnya mungkin ini juga menjadi opsi, tapi yang menjadi pertanyaan tadi Pak, kok sampai sekarang belum teratasi juga gitu loh. Oke. Saya udah kirim peta, bisa ditayangkan peta itu agar pemirsa lebih jelas gitu. Di kawasan Pelumpang untuk Anda pemirsa. Jadi di sekitar depo Pertamina Pelumpang itu dalam peta situasi yang disebut dalam HGB Keputusan Menteri 160 hektar itu bisa dilihat. Tanah Pertamina itu hanya 72 hektar. Oke, di situ ya Pak ya, Pertamina ada. Terus ada juga, karena tadi kan sudah dibebaskan, karena itu adalah tanah negara yang bebas, Yuda Jaya itu 18,3 hektar. Ada juga SHM, Mbak. SHM nomor 1 itu 10 hektar, tapi yang masuk peta situasi yang 160 itu 3,4 hektar. Gitu. Ada juga tanah merah yang menjadi sengketa sampai masuk perkara hukum. Ada PT Teguh Pura dikuasai sampai sekarang. Waktu saya 2009 itu sampai tinjau Medan, PT Teguh Pura itu memang menguasai di situ. Jadi kalau menurut aturan tadi, siapa yang menguasai, dia yang berhak. PT Pangestu Luhur 7 hektar itu sudah jadi real estate. Jadi apa benar kalau Pertamina seperti Ibu Karen itu kirim ke gubernur bahwa tanah Pertamina 160 hektar dan sudah menjadi penyertaan modal? Benar nggak? Coba kita lihat. Tanah merah aja menjadi persoalan hukum. Putusan PN menyebutkan tanah itu adalah tanah negara. Cuma titik. Tapi di PT diperpanjang, tanah negara yang tidak bebas. Saya definisi yang tidak bebas juga nggak ngerti itu apa yang maksudnya. Ya kan? Dikasasi dan seterusnya. Tapi itu nggak pernah ada patok dari Pertamina yang memberikan batas itu sudah dibebaskan. Jadi kesulitannya adalah karena tidak ada bukti yang kemudian bisa mensahkan. Yang ada bukti ya menurut pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria itu bahwa hak atas tanah itu dibuktikan adanya sertifikat hak milik, HGB, HGU, kan gitu. HPL, ya, kemudian dan lain sebagainya, gitu. Ini nggak ada. Jadi kalau kita lihat pasal 16 itu tidak ada hak pemilikan tanah berdasarkan keputusan Mendagri itu nggak ono. Nggak ada. Jadi tidak bisa ditunjukkan mengenai syarat-syarat tadi. Sebelum ditunjukkan itu nggak ada. Tidak pernah ada. Cuma ngomong berdasarkan keputusan Mendagri itu milik saya itu nggak bisa, nggak ada. Gitu loh. Belum memenuhi syarat gitu. Ada syarat-syaratnya. Nah, keputusan Mendagri tadi kan bisa dilihat ada waktu 6 bulan saja. Itu juga nggak bisa terpenuhi. Karena nggak bisa terpenuhi lah itulah kata dia. Mengapa tidak bisa terpenuhi?
Ya karena Pertamina sendiri kurang terbuka gitu. Sebenarnya tanahnya yang sudah dia kuasai berapa, ya kan? Mau niatnya bikin buffer zone enggak, dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Gitu loh. Baik, baik. Mbak Elisa, ternyata itu tadi kalau berdasarkan Pak Prianto pada saat itu timnya bekerja, itulah temuan-temuannya. Tapi kita bicara hari ini dan juga ke depan, Mbak Elisa, apa kemudian saran yang bisa disampaikan oleh Mbak Elisa melihat kesulitan ataupun juga tantangan dengan pemukiman yang sudah padat dan apabila opsi tersebut juga tidak bisa direalisasikan lagi secepatnya? Ya, kebetulan temuannya Pak Pri itu sejalan dengan kronologi tanah merah yang memang diberikan warganya kepada kami ya. Jadi dari tahun 58 termasuk sengketanya dan segala macam. Jadi saya sepakat terutama yang terkait soal Mendagri, Pak. Saya senang Bapak membicarakan bahwa Mendagri itu lebih soal SIPT bukan soal kepemilikan hak. Dan kalau menurut saya yang perlu diselesaikan itu adalah sengketa agrarianya dulu. Jadi entah itu Pertaminanya pindah atau tidak pindah, sengketa agrarianya akan tetap ada. Karena sampai saat ini kalau kita lihat di peta bumi ATR BPN itu adalah aplikasi tentang tanah yang ada dia dari PPN, itu sekarang haknya masih kosong gitu. Jadi memang masih belum jelas itu. Entah itu Pertamina ada atau nggak ada, dia harus dibereskan sengketanya. Jadi dan Jakarta sebenarnya punya mekanismenya karena tahun 2019 tuh Jakarta membentuk gugus tugas reforma agraria untuk membereskan sengketa-sengketa yang biasanya terjadi di kampung seperti soal ini. Jadi tinggal dimanfaatkan saja mekanisme yang sudah ada di Jakarta dan sebenarnya sudah terjadi juga dengan beberapa kampung Jakarta gitu. Oke. Mbak Elisa, kalau kita bicara kawasan Pelumpang ini, kalau dari data yang dipegang oleh Mbak Elisa sendiri, seperti apa sih Mbak? Ini tanah ini hak kepemilikannya siapa? Pertamina atau warga? Kalau saya sih ada memang warga menyampirkan kayak berbagai macam nomor perbonding dan segala macam, tapi kalau saya melihat data yang ada yang terkini di Bumi ATR BPN, itu Bumi itu nama aplikasi dari ATR BPN, ya masih sesuai seperti yang peta yang ditampilkan oleh Pak Prianto tadi gitu. Ada SHM yang pemanjang yang waktu itu saya tanya ke warga, ini siapa Pak orangnya, karena nama individu, mereka bilang nggak tahu itu siapa. Lalu juga yang PT-PT yang lain juga sesuai dan memang betul sebagian sudah berubah menjadi kompleks formal ya, perumahan real estate gitu. Oke, Pak Pri ternyata sejalan. Iya. Artinya bagaimana Pak? 72 hektar Pertamina itu waktu 29 itu diketahui sudah ngantongi 7 sertifikat, tapi 72 aja. Lainnya itu nggak ada. Oke. PT Teguh Pura, saya juga kontrol ke lapangan, itu yang punya adalah yang PT itu ada saudara Edi Herwani. Saya juga ketemu ketua RW-nya, ketemu masyarakat di situ, itu mengakui ya memang belum dibebaskan oleh Pertamina, gitu. Jadi itu tadi Ibu Elisa mengatakan sengketa sengketa agrarianya itu yang perlu diselesaikan. Nah, kalau kaitan pindah, menurut saya ya, kalau pindah Pertamina Pelumpang itu nanti apakah akan jadi museum, ataukah Pertamina kecil? Ini saya belum dengar ini. Para pejabat belum cerita. Penataannya akan seperti apa? Ditinggalan Prung jadi museum, ya kan? Atau ada kecil? Sebab waktu pemindahan ibu kota Jakarta, karena Jakarta banjir macet, ibu kota pindah. Saya bilang di artikel, emangnya kalau udah pindah Jakarta nggak dibenahi banjir sama macetnya? Akhirnya alasannya lain. Ibu kota pindah itu alasannya bukan banjir macet. Ini juga gitu. Pertamina pindah. Tapi habis pindah apakah ditutup? Benar. Jadi museum. Itu ada rakyatnya. Kalau dalam waktu pembangunan 3,5 tahun meledos lagi, gimana? Itu berarti yang harus dipikirkan ketika apapun nanti solusinya diambil, termasuk juga memindahkan depo Pertaminanya, masih ada PR di belakangnya. Satu hal lagi. Singkat saja Pak Pri. Teman-teman kalau saya baca di sini, ini kan kebakaran yang kemarin itu menuduh tanah merah, rakyat nyerobot. Tahu nggak? Yang korban itu ada 51 yang punya sertifikat. Hak. Dari BPN tuh. Bukan nyerobot. 31 memang non sertifikat. Itu mungkin belum punya duit untuk sertifikasi. Bukan orang tanah merah. Baik. Jadi harus jelas gitu loh. Tentu ini menjadi catatan sebuah temuan dan sengketa agrarianya ini yang perlu diperjelas. Saya katakan harus jujur. Baik, Pertamina harus jujur, harus berani.
Sehingga nanti permasalahan ini tidak menunggu untuk tidak diselesaikan, tapi segera dicari solusinya. Begitu ya Pak Pri ya? Kayak banjir itu, Pak Baik. SBY udah ngomong bikin waduk, bikin ini, Baik. ganti presiden, tinggalin. Oke, baik. Kita salah tunggu ini permasalahannya benar-benar diselesaikan sehingga tidak menjadi PR yang Rakyat jangka loh. panjang. Rakyat Baik. itu, Mbak. Terima kasih Pak Prianto Ya. sudah berbagi informasi dan Oke. penjelasannya pada hari ini. Mbak Elisa juga terima kasih sudah bergabung bersama kita siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, kita pemirsa masih punya informasi yang lainnya lagi. Nanti bersama dengan rekan saya Vena Kintan, Pak Pri, kita masih punya informasi banyak nanti untuk dihadirkan di pemirsa ya, Vena ya. Iya, dalam segmen One Hot Topic usai jeda kita akan hadirkan informasi soal harta kekayaan dari Rafael Aluntri Sambodo senilai 56,10 miliar rupiah. Oh, iya. Sesaat lagi Oke. pemirsa.